Ya, seks bebas itu anak-anak muda atau anak-anak Tuhan kita harus tahu itu penyelewengan dari apa yang sebenarnya Tuhan telah rancangkan. Tuhan merancangkan seks itu sebenarnya sudah dari dalam perjanjian lama, ketika dalam kitab Kejadian dia bilang beranak cuculah dan bertambah banyak dan penuhilah bumi. Nah, saat itu firman itu disampaikan ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Jadi seks itu sebenarnya dirancangkan Tuhan untuk hal yang kudus, yang mulia, yang suci. Tapi karena perkembangan zaman, iblis mulai merusak, ada benih-benih dosa dalam kehidupan manusia sehingga diselewengkan. Nah, seks bebas itu ada dua sebenarnya. Yang pertama, ketika sebelum menikah dia melakukannya dengan orang yang bukan pasangan dia, bahkan belum diberkati. Yang kedua, ketika dia sudah menikah, tapi dia melakukannya seks ini bukan dengan istri atau suami yang sudah diberkati. Coba kita lihat ayat firman Tuhan 1 Korintus 7 ayat kedua. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Ayat selanjutnya Ibrani 13 ayat keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan bezina akan dihakimi Allah. Jadi ayat yang pertama berkata bahwa sebelum nikah kita nggak boleh lakukan seks bebas dulu. Tunggu sampai kita punya pasangan dari Tuhan, menikah dan diberkati. Dan ayat yang kedua Ibrani 13 ayat keempat, ketika kita sudah menikah berarti kita hanya berhubungan hanya dengan pasangan kita yang sudah diberkati oleh Tuhan. Iya, jadi anak-anak muda perhatikan baik-baik. Jangan bilang, oh nanti kan kita DP dulu sebelum menikah. Jadi lakukan seks bebas dulu sebelum menikah. Itu suatu kekejian bagi Tuhan. Nah, banyak yang saya baca juga artikel usia 13-17 SMP SMA sudah melakukan seks bebas bersama pasangannya. Nah, di sini saya catat ada 3 faktor kenapa anak-anak muda sering jatuh dalam seks bebas. Yang pertama dari faktor keluarga. Nah, kalau faktor keluarga ini kita harus orang tua punya faktor penting ketika anaknya bertumbuh dewasa, kemudian kalau dia seorang wanita harus dijelaskan jangan ada laki-laki yang sembarangan pegang-pegang badannya atau organ-organ yang merangsangnya. Meskipun dia masih anak kecil, tapi harus dijelaskan supaya dia nggak sembarangan ketika ada yang pegang dia. Bahkan ketika dia bertumbuh menjadi dewasa, dia mengerti tentang seks. Nah, terus keluarga juga penting. Orang tua bahkan ada juga anaknya dihamili oleh orang tuanya seperti itu. Nah, makanya orang tua harus mendidik, memberikan pendidikan seks kepada anak-anaknya sejak usia dini. Yang kedua dari gereja. Jadi gereja harus punya tanggung jawab tentang bagaimana pendidikan seks. Bahkan banyak yang gereja yang tidak mau membicarakan seks, hal tabu. Daripada mereka cari di luar, mereka harus tahu dari gereja ya apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang ketiga karena faktor pergaulan. Coba kita lihat firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik ya. Jadi kalau pergaulan kita salah, pasangan yang kita pilih salah, sudah pasti firman Tuhan katakan dia sesat. Kalau sesat, iblis gampang intimidasi. Iblis gampang bawa ke jalan yang salah. Oleh karena itu, anak-anak muda mengambil keputusan untuk berpacaran, tunangan, bahkan nikah, harus doa sama Tuhan. Ya, jadi kalau anak-anak muda udah terlanjur jatuh dalam seks bebas. Nah, kalau tanya caranya bagaimana, saya akan jawab. Sebenarnya bukan bagaimana caranya dulu, tapi mau atau enggak lepas dari ikatan seks bebas. Seks bebas ini ikatan. Karena apa? Ketagihan. Kalau sudah melakukan sekali, kemudian bosan sama pasangan satu, pindah pasangan lain. Makanya saya bilang ikatan. Mau nggak lepas dari ikatan itu? Kalau mau, berarti ada kemauan, datang sama Tuhan. Makanya 1 Yohanes 3 ayat 9. Firman Tuhan berkata bahwa kita datang sama Tuhan, mengaku dosa, Tuhan akan pulihkan. Jadi di situ berkata tidak akan berbuat dosa lagi. Karena ada benih ilahi, benih sorgawi dalam diri kita. Ada roh Allah ketika kita mengaku dosa, terima Tuhan untuk sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di sini sebenarnya bukan tidak berbuat dosa lagi, tetapi tidak nyaman tinggal dalam dosa. Jadi kalau orang yang melakukan seks bebas, dia mau lepas, ya harus ada kemauan. Dia nggak nyaman lagi hidup dalam seks bebas.
Nah, makanya ada yang pertama ada kemauan, yang kedua harus tahu kebenaran. Kebenaran itu dari firman Tuhan, bukan dari perkataan orang. Memang orang lain bisa menyampaikan firman, tapi saudara yang sudah tertutup dalam seks bebas harus rajin baca firman. Tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Nah, kebenaran itu apa? Tahu yang pertama, saudara berharga di mata Tuhan. Saudara mahal nilainya. Tidak ternilai bahkan kata Tuhan, yaitu hanya darah dan tubuh Yesus. Makanya ketika saudara tahu dirinya mahal, tidak lagi berbuat seks bebas, tapi kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga, saudara harus tahu anak-anak muda, seks itu Tuhan desain sangat mahal. Makanya tadi saya bilang dalam Kejadian, sebelum jatuh dalam dosa, seks itu sudah Tuhan rencanakan, beranak cuculah. Berarti seks itu sebenarnya mahal harganya. Jadi kalau mau melakukan seks jangan di luar pernikahan. Harus masuk dalam pernikahan. Kalau sudah menikah harus setia sama pasangan satu-satunya seumur hidup. Yang terakhir, kalau kita tahu kelemahan kita dalam bidang seks, saya rasa semuanya agak lemah di bidang ini. Makanya harus jaga Jaga mata. Bahkan firman Tuhan katakan kalau kita melihat terus ada keinginan untuk mengingininya, ada hasrat atau hawa nafsu, maka itu dosa. Makanya jaga mata kita, jaga pikiran kita, jangan berpikir pikiran porno. Bahkan kalau ada anak-anak muda yang pacaran, jangan pernah sekali saudara kasih hadiah ulang tahun pakaian dalam pasangan saudara, atau beli sama-sama ke swalayan atau toko pakaian untuk beli pakaian dalam sama-sama, jangan pernah. Karena itu akan teringat dalam pikiran saudara ketika saudara sendiri dalam kamar, saudara akan berpikir yang negatif. Kemudian jauhi tontonan yang pornografi atau buku-buku yang tidak benar. Dan juga kalian harus punya komunitas yang sehat. Tidak ada yang bisa kuat kalau sendirian, apalagi kalau sudah jatuh dalam seks bebas. Harus cari komunitas yang sehat, kakak rohani, bahkan mungkin pester-pester saudara yang dekat saudara. Ngaku dosa. Karena ketika firman Tuhan katakan saling mengaku dosa dan saling mendoakan, maka Tuhan hadir. Oleh karena itu anak-anak muda, jauhi seks bebas, tetap tinggal dalam kasih karunia Tuhan.